Baik, kami yang jelas ingin mengulang histori perjalanan dari Pastor Wang yang mendirikan dari Kosayu ini supaya bisa menjadi kenangan penghayatan bagi kita generasi muda, bukan cuma di level murid tapi juga guru karyawan. Karena kami yakin tanpa ada beliau yang mengawali ini, kami nggak ada di sini baik untuk mendapatkan berkat kehidupan maupun bagi anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik berkualitas di Kota Malang. Sehingga kehadiran Pastor Wang ini kami wakilkan dalam bentuk cahaya yang nanti di dalam cerita pensi ini kami simbolisasikan dengan sebuah lilin, dan dengan perjuangan beliau bersama orang-orang di sekitarnya menjadi sebuah energi yang lebih besar, menjadi sebuah lentera, dan lentera ini yang menuntun kita semua terutama para murid ya untuk mencapai masa depan lebih baik. Dan setelah sekian tahun para murid kami sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan ini kami lambangkan dengan bintang-bintang konstelasi. Nah, suasana inilah yang kita bawa di dalam penceritaan sehingga bisa dihayati sebagai bagaimana kami akan konsisten berkarya menjadi garam dan terang dunia melalui alumni-alumni kami. Nanti kira drama ini akan diisi dengan penampilan apa aja? Iya, kalau penampilan yang standar pasti ada tari, nyanyi, musik, paduan suara. Nah, yang istimewa adalah kami memunculkan drama sebagai benang merah yang merangkum semua itu dalam cerita cahaya tadi. Jadi ada seorang penjaga menjaga lilin pertamanya, lalu memperjuangkannya menjadi lentera, sampai kemudian walaupun banyak godaan di situ ada, kita istilahkan distorsi ya. Distorsi itu adalah gangguan terkini media sosial ya. Kemudian hal-hal yang membuat anak-anak yang sekarang tidak bisa fokus seperti itu ya. Nah, itu kita akan munculkan sebagai distorsi, tapi kami mampu menjalani itu, dan pada akhirnya ada sebuah karya yang lebih besar, lentera menjadi konstelasi. Jadi perjuangan kami membuahkan anak-anak yang seperti bintang-bintang menjadi terang dimanapun mereka berada. Nah, yang istimewa juga kami merangkum ini, misalkan bela diri, semafor yang orang mungkin nggak terpikir ya untuk memasukkan di pentas seni ya, basket, bahkan nanti ada tai chi yang dilakukan oleh 75 anak ya. Untuk menggerakkan ini juga kami akan menutup dengan flash mob jingle 75 tahun. Nah, kami juga ingin memberikan penghormatan dan menghadirkan para sesepuh dan mereka yang tidak mungkin kami ajak naik ke atas panggung karena satu dan lain hal, mungkin jaraknya juga jauh, kami hadirkan secara digital. Jadi nanti aktor kami akan berinteraksi dengan mereka secara digital. Seperti itu konsepnya. Nah, itu untuk pesertanya sendiri mulai dari tingkat apa sampai apa, kemudian untuk audiensnya sendiri. Oh, baik. Yang memerankan semua tampilan pensi ini adalah adik-adik sejak PAUD ya sampai dengan SMA. Jadi kami bergabung dengan rentang sekian usia, kemudian di dalamnya juga melibatkan Bapak Ibu guru, alumni juga, dan kami juga nanti di dalam aktivitas ini kami mengundang orang tua tentu saja, karena tanpa orang tua kami tidak mungkin bisa merealisasikan semuanya ya, dan mitra-mitra kami. Nah, di dalam kegiatan ini kami juga memastikan bahwa siswa kami talentnya yang jumlahnya 600 lebih ya bisa berkolaborasi dengan seluruh siswa yang kalau di total nanti masuk ke gedung itu 2000 lebih sekian lah, 3000 kurang sedikit begitu. Berarti ada 3.000. Ya, dari anak-anak sendiri ya. Berarti suatu hal yang cukup besar. Betul. Untuk siswa sendiri apa Ya. pesan yang disampaikan melalui pensi ini? Ya, kami berharap bahwa anak-anak tidak hanya sekedar menikmati sajian hiburannya, tapi juga mengambil makna bahwa untuk sampai ke titik ini kita butuh perjuangan yang panjang yang mereka juga mempunyai tanggung jawab mempertahankan. Kalau mereka bisa mengatakan I'm proud to be Kosayu, mereka juga harus meyakinkan adik-adik angkatan berikutnya merasakan kebanggaan yang sama. Itu artinya sejak dari mereka harus menjadi pribadi yang membanggakan dalam hal apapun, karena kami tidak hanya mengutamakan pendidikan akademis, dan tentu saja mereka tidak lupa akar masa lalunya, yaitu dimulai dari lilin,
Pater Joseph Wang yang hadir dengan segala keterbatasan di masa itu mampu membidani Kosayu yang hingga sebesar ini. Dan yang pasti kita semua paham ya bahwa untuk bertahan di dunia pendidikan tidak mudah, dan dengan cara ini kami berharap anak-anak bisa ikut menjaganya. Ada yang menarik mungkin terkait dengan urutan film keraton tadi? Ya, salah satu cara untuk menjaga kenangan dan menghormati para sesepuh, para luhur ya, kami juga membuat film khusus tentang Pastor Joseph Wang. Nah, film ini akan diluncurkan bersamaan dengan pensi kita itu nanti. Nanti diputar perdana ya? Ya, putar perdana dan nanti bisa dinikmati kalau ingin mengulang lagi. Begitu. Hanya bertahan sampai baterai habis. Sedangkan bilik kecil ini Suka banget. Koko, bolehkah aku meminjam kelinmu? Lampu rumahku padam. Itu pernah hampir padam, namun selalu ada guru yang menjaganya. Karena tugas guru bukan sekedar mengajar, tapi juga menyalakan semangat hidup. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari salah satu yang turut menyalakan cahaya. Pergi berdua-dua untuk lebih mengenal diri sendiri dan orang lain, saling menguatkan, serta pergi ke segala penjuru dunia untuk menjadi terang bagi sesama. Seperti alam semesta ini, cahaya kita akan kemuliaan Allah di dunia. Selamat kepada Kolese Santo Yusuf, Tuhan memberkati. Perayaan 75 tahun ini menandai perjalanan seperti yang tadi, seperti tema kita adalah The Odyssey of Light, pengembaraan cahaya. Maka kalau dimulai 75 tahun lalu dalam suasana yang adanya konflik sosial politik, maka kehadiran Kolese Santo Yusuf itu menjadi cahaya pelita. Dan kedepannya kita tetap akan membawa pelita ini bukan saja sekadar pelita, tetapi api yang berkobar yang menyala. Dan dalam hal ini kami akan mengobarkan pertama-tama tentu saja pendidikan yang makin lama kita melihat makin terpolarisasi. Yang kedua adalah iman,
Jadi kita pasti berbeda-beda dalam beriman, tetapi iman itu tidak boleh. Iman itu penghayatan pribadi, ya, maka tidak boleh mencabik-cabik kesatuan di antara kita. Karakter, karena kami Kolese Santo Yusuf dari berbagai macam daerah semua berkumpul, boleh dikatakan menjadi Nusantara kecil, sehingga kami setiap 2 tahun mempunyai program Pelangi Bangsaku, dan yang terakhir adalah persaudaraan. Maka siapapun yang berada di dalam Kolese Santo Yusuf membawa nilai-nilai ini dan menjadi bersaudara, dan itu yang disebarkan ke seluruh Indonesia. Kami tidak hadir di semua tempat di Indonesia, tetapi murid-murid inilah yang membawa cahaya kepada semua orang. Itu harapan ke depan. Jaga cahaya ini bukanlah beban, tetapi kalau kita jaga bersama-sama, yang akan menyatu bagaikan mutiara. Saya bertahan selama ini adalah cahaya yang saya temukan di WAIN, disiplin, keturunan, dan jujur. Acara 75 tahun WAIN ini rangkaiannya adalah mulai tanggal 19 Maret 2025, yaitu waktu itu pencanangan kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan. Setelah itu kemudian pada tanggal 12 Oktober 2025 yang lalu kami menggelar kegiatan Jalan Sehat bersama siswa, guru, alumni, dan masyarakat sekitar di Araya. Waktu itu juga terhimpun sampai dengan 5.000 peserta. Kemudian di selang-seling kegiatan itu ada donor darah. Kami sudah menyelenggarakannya 2 kali donor darah. Kemudian kegiatan intern sekolah atau guru karyawan, yaitu ada rekoleksi dan ziarah para guru karyawan. Kemudian hari ini pentas seni. Kemudian nanti setelah Hari Raya Idul Fitri, kami menyelenggarakan kegiatan yaitu Hari Pelindung Sekolah. Kemudian setelah Paskah, kami mengadakan kembali intern keluarga guru dan karyawan, yaitu kegiatan kekeluargaan yayasan. Itu adalah tanggal 7 dan 8 April. Lalu puncak acaranya adalah nanti tanggal 8 Agustus 2026. Jadi angka cantik 8826 gitu ya. Nah, kegiatannya adalah misa syukur 75 tahun WAIN, misa syukur imamat 50 tahun Romo Hilarius, dan diakhiri dengan puncak acaranya temu kangen alumni dari seluruh angkatan. Bu, di pensi ini ada yang menarik Bu, karena ada lirik lagu sekolah ya. Ya. Masuk juga tadi ada digital dengan para sesepuh, gimana ceritanya? Ya, jadi dalam pentas seni ini bukan hanya tampilan talent-talent dari siswa saja, tetapi juga kita melihat kembali kilas balik sejarah Kosayu ini sampai dengan sekarang di 75 tahun ini pasti karena jerih payah para senior, jerih payah para guru, alumni yang sudah dipanggil Tuhan. Nah, maka itulah kemudian kita mencoba untuk kilas balik, dan kemudian juga adalah guru karyawan yang sudah pensiun. Maka kepada beliau-beliau juga kita wawancara untuk kemudian memberikan sapaan kepada yang sekarang, supaya yang sekarang hidup ini, yang sekarang menjalani kehidupan ini, tahu sekarang bisa besar seperti ini gara-gara siapa? Karena siapa? Karena jerih payah siapa? Pastilah karena pendahulu. Gitu. Ada juga launching film ya Bu? Untuk launching film, ya. Launching film akan kita laksanakan. Ini berkaitan dengan sejarahnya WAIN. Ya. Lagu?
Kalau tentang lagu Mars Kosayu, memang Mars Kosayu ini kami sudah punya sejak dulu dan itu selalu kita dengungkan, selalu membawa semangat bagi para alumni, para guru karyawan. Cuman kemudian karena Kosayu ini bukan hanya di Malang saja, tetapi ada yang di Bali, maka kemudian salah satu baris dari Mars Kosayu, kalau yang lalu kan Kolese Santo Yusuf Mater Alma di kota Malang kau bersemayam. Kota Malang yang bersemayam karena ada Bali, maka diganti, yaitu diganti dengan naskah bahwa jayanya Kosayu terus selalu ada. Kayak gitu. Jadi tidak hanya di Malang saja. Iya, karena nggak di Malang saja. Apa sih Bu harapannya dengan 75 tahun ini Bu? Harapan kami dengan 75 tahun ini tentu adalah kalau sekarang sudah jaya, kalau sekarang sudah dikenal masyarakat, kalau sekarang sudah memberikan bekal kepada orang muda memasuki masa depan mereka, tentunya adalah akan tetap terus jaya, akan tetap terus dikenal masyarakat dan menjadi pilihan studi bagi anak-anak yang dipercayakan orang tuanya untuk masuk ke Kosayu, supaya kemudian mereka mendapatkan bekal di masa depannya. Jadi ada 75 tahun Wain, harapannya tetap jaya sampai dengan 100 tahun Wain dan selamanya. Ibu terakhir Ibu, untuk antusias peserta sama alumninya gimana? Total berapa? Total peserta berapa? Undangan yang kami sediakan itu 5.000. Nah, siswa dan guru karyawan itu kurang lebih di sekitar 3.000. Kemudian kemarin tiket yang kami jual kan otomatis berarti harusnya adalah 2.000 nih. 2.000 ternyata kemudian tadi malam kita hitung ternyata tinggal 300 undangan. Tinggal 300 undangan kami jual di sini sampai dengan kemudian mereka rela untuk boleh ya satu undangan untuk kami berdua, tapi bayarnya ya 2. Gitu. Jadi dengan kata lain antusiasnya syukur pada Allah luar biasa. Jadi kan kenapa? Kurang lebih yang hadir. Kurang lebih 5.000 berarti 5.000 lebih. 5.000 lebih karena undangan 5.000 terjual semua. Itu pakai gitu. ATM itu atau ini? Iya, jadi kalau siswa memang kemudian harga tiket masuknya 25.000. Tapi kalau umum, alumni, kemudian orang tua, masyarakat umum itu HTM-nya 50.000. Wow, seperti itu mungkin kontribusinya itu. Iya, betul. Dan itu pun yang 25.000 kita kembalikan kok kepada siswa untuk mereka makan malam. Selain yang kita tampil kepada masyarakat, selain yang kemudian kegiatan untuk memberikan semangat dan suasana atau memotivasi guru karyawan dan para siswa, kami pun membuat rekam jejak. Rekam jejaknya satu berupa film sejarah, yang kedua adalah buku. Buku kami membuat ada 2 buku, yaitu buku Perjalanan 75 tahun refleksi dari para guru, karyawan, dan siswa. Buku 75 tahun, buku 50 tahun Imamat Pater Hilarius, dan buku Kenangan 75 tahun Wain yang isinya adalah para guru dan sejarah Kosayu dalam bentuk gambar. Semua peran guru